Baik, langsung saja kita mulaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok Pushdown Automata akan menjelaskan tentang berbagai hal tentang Pushdown Automata seperti deskripsi, cara kerjanya, contoh kasus, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita berlanjut ke video penjelasannya, maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama di sini adalah Hartika Yunita, kemudian Ayah Yuhana, kemudian M. Johan Wahyudi, dan yang terakhir Selamat Aryadi. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, mari kita lanjut langsung ke slide presentasinya. Baik, di sini pembahasan yang pertama di sini adalah apa itu Pushdown Automata. PDA itu apa sih? Yang dimana sekarang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Ayah Yuhana. Kepada Ayah Yuhana, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang PDA. PDA atau Pushdown Automata merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stek atau tumpukan. Sehingga pada PDA hanya terdapat operasi push dan operasi pop. Operasi push itu sendiri merupakan operasi untuk memasukkan elemen ke dalam sebuah tumpukan atau stek. Sedangkan operasi pop itu sendiri mengambil atau pengambilan elemen dari tumpukan. Stek atau tumpukan ialah kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dari pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stek atau puncak stek. Prinsip pada stek adalah LIFO, last in first out. LIFO itu sendiri bisa dideskripsikan seperti misalkan yang terakhir masuk, maka dia akan yang menjadi yang pertama keluar. Contoh sederhananya saja seperti dalam kita menumpuk sebuah buku, tumpukan yang terakhir itu akan berada paling atas dan tumpukan teratas itulah yang akan pertama kali keluar. Jadi itu definisi mengenai mekanisme dari tumpukan atau stek. Demikian. Baik, itu tadi penjelasan dari Ayah Yohana mengenai deskripsi Pushdown Automata. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri ya. Saya sebagai moderator di sini, nama saya Muhammad Fatih Farurozi. Baik, langsung lanjut saja kita ke materi yang kedua, yaitu apa saja kekurangan dan kelebihan dari Pushdown Automata ini yang akan disampaikan oleh Hartika Yunita. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih kekurangan dan kelebihan pada Pushdown Automata. Kekurangannya, meskipun PDA dapat mengingat simbol yang dibaca dengan stack, tapi simbol stack hanya dapat diakses dari satu arah, yaitu hanya simbol-simbol yang teratas. Nah, kelebihannya yang pertama, tempat penyimpanan tidak terbatas berupa stak tumpukan, yang dimana stak itu salah satu komponen yang biasa digunakan dalam pemrograman. Dan yang kedua, dari deterministik PDA bisa diubah ke non-deterministik PDA. Nah, deterministik itu setiap input simbol di suatu state hanya akan bertransaksi ke satu state. Sedangkan non-deterministik itu
bertransisi ke lebih dari satu state ke lain. Sekian. Baik, itu tadi penjelasan dari Artika Yamita mengenai kelebihan dan kekurangan dari pushdown automata. Kemudian sekarang akan dilanjutkan ke penjelasan ketiga, yaitu bagaimana cara kerja pushdown automata yang akan dijelaskan oleh Selamat Aryadi. Kepada Selamat Aryadi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari PDA. Mekanisme cara kerja PDA adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah. Input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya. Dan input terakhir akan disimpan pada alamat paling atas. PDA ini merupakan tempat penyimpanan yang tidak terbatas, yang berupa stak atau tumpukan. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stak adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Atau lebih jelasnya atau lebih mudahnya itu push menambahkan pop, push menambahkan pop mengeluarkan. Oke, di sini ada sebuah gambar tanda panas sebelah kiri, tulisan top stack, itu menunjuk pada huruf A. Tapi jika dilakukan operasi pop, yaitu pengeluaran, maka A akan dikeluarkan, sehingga D akan menjadi top stack-nya. Kemudian, jika kita lakukan operasi push B, maka yang terjadi adalah kita akan menambahkan elemen B, sehingga B akan menjadi top stack-nya. Sekian mungkin ini dapat saya sampaikan. Next ke penjelasan berikutnya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari mekanisme kerja yang disampaikan oleh Selamat Aryadi. Yang kemudian sekarang kita akan lanjut ke bagian 4, yaitu apa saja tuple yang ada pada pushdown automata atau PDA ini sendiri, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini PDA itu memiliki beberapa tuple. Yang pertama adalah simbol key yang merupakan simbol himpunan state, simbol sigma yang merupakan simbol himpunan input, dan kemudian simbol T yang merupakan simbol dari stack, dan simbol segitiga merupakan fungsi transisi, simbol fungsi transisi, dan simbol F merupakan simbol dari state akhir, dan kemudian untuk Z merupakan simbol dari top of stack. Itu tadi beberapa penjelasan untuk simbol-simbol atau tuple-tuple pada PDA. Next. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke materi kelima. Seperti apa contoh kasus pada pushdown automata, yang dimana bagian kelima ini akan dijelaskan oleh M. Johan Wahyudi. Kepadanya dipersilahkan. Contoh kasus pada PDA. Di sini terdapat Q sama dengan Q1 dan Q2 dengan fungsi transisi delta buka kurung Q1. Di sini kita sebagai step awal. Di sini lambang sigma di sini sebagai input. Di sini juga bisa karakter ABCD dan Z sebagai state awal sama dengan buka kurung Q2 sebagai next state dan Z juga sebagai next state. Sini ada sigma A, B, T, delta Q1 A, Z. Di mana Q1 ini sebagai
next state, dan AZ sebagai next state. Di sini S sebagai Q1, F Q2, Z sama dengan Z. Delta Q B Z sama dengan Q1 B Z. Sini contoh kasus pada PDA. State awal Q1 top stack Z input string A. Di sini delta Q1-nya sebagai state awalnya dan A sebagai input, Z juga sebagai state awal. Sama dengan Q1 sebagai next state, AZ sebagai next state. Di sini ditulis AZ. Input string B dengan tumpukan A. Delta Q1 sebagai state awal. B input A sebagai state awal. Sama dengan buka kurung Q1 dan sigma maka akan menghasilkan A. Input string B dengan tumpukan Z. Delta Q1 sebagai awal, B sebagai input, Z state awal. Sama dengan Q1 sebagai next state, dan BZ sebagai next state, maka akan menyimpan push B. Input string A dengan tumpukan B. Dengan tumpukan B, delta Q1 A B sama dengan Q1 sigma maka akan menghasilkan pop B. Semua input sudah selesai dibicarakan. Delta Q1 sigma Z sama dengan Q2 dan Z. Konfigurasi mesin menjadi state Q2. State Q2 berada dalam F final state, maka string ABA diterima pada PDA. Jadi kesimpulan seperti apa? Kesimpulan push down automata merupakan mesin otomata dari bebas konteks. Pada digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack merupakan kumpulan elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top stack, puncak stack. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan masalah elemen kendala stack dengan posisi push. Sekian dari penjelasan saya. Saya akan serahkan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan tentang bagaimana bagaimana contoh kasus dari push down automata itu sendiri. Baik, tadi kesimpulan sudah dibaca juga oleh M. Janoyudi, maka berakhirlah presentasi kita pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita tutup presentasi kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas waktunya rekan-rekan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.